Selamat malam pemirsa, kita ketemu lagi di depan Dhamma TV di dalam seni dan tradisi yang pada malam hari ini masih melanjutkan kisah tentang Raden Narayana atau Prabu Kresna pada minggu yang lalu, sehingga pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ki Swarno, Sugeng Dalu Ki Swarno. Dan yang kedua saya juga masih ditemani oleh Ki Bagus, Sugeng Dalu Ki Bagus. Ye. Para pemirsa, memang cerita tentang dunia pewayangan ini sangat erat sekali dengan kehidupan kita keseharian. Dari episode yang lalu kita cerita, karena teguhnya pendirian Raden Narayana untuk sinau, untuk belajar, sehingga memperoleh pendidikan yang sangat tinggi, bahkan dipilih oleh para dewa untuk menjadi jagonya dewa, dan diberikan tambahan ilmu titisannya Bathara Wisnu. Dan ini kita harapkan menjadi panutan bagi generasi muda sekarang, bahwa belajar itu ada aturan-aturannya, sehingga jangan sampai terhenti di dalam menghadapi pelajaran-pelajaran. Selesaikan sampai tuntas, bahkan sampai profesor pun belajar itu masih tetap dilaksanakan. Ki Warno, kita kembalikan pada cerita Prabu Kresna yang minggu lalu kita bahas. Ya. Prabu Kresna itu demikian sektinya, bahkan dapat titisan dari Bathara Wisnu. Nah, nyun sewu, bisa dijelaskan kesaktian-kesaktian untuk contoh-contoh apa, yaitu kepandian-kepandian apa yang bisa dilakukan oleh Prabu Kresna yang titisan Bathara Wisnu kalau mau. Katuran. Nggih, nyun sewu. Prabu Kresna menika sampun cetha menawi titisanipun Bathara Wisnu. Nggih. Lajeng kasekten ingkang dipun gadahi menika kagungan Sekar Wijaya Kusuma. Nggih, pusaka nggih. Pusakanipun menika kalian menapa cakra nggih. Sekar Wijaya Kusuma kalian cakra. Menika ingkang sangat populer, menika sangat populer. Senaosa ngaten menika tesih wonten pusaka-pusaka lintu ingkang ngantos sepriki menika dereng kathah sanget ingkang mangertos. Nggih. Lajeng ingkang ketiga menika Bathara Kresna atau Sri Bathara Kresna kagungan kasekten mangertos saderengipun winarah. Artosipun winarah menika dipun criosi utawi dipun paringi berita. Saderengipun berita menika dumugi dhateng Narayana utawi Prabu Kresna menika sampun prisa. Menika artosipun winarah. Winarah menika saking tembung warah. Warah menika menawi basa kula dipun dudahi ngaten menika Rama. Oh iya. Pun paringi dawuh. Pun paringi dawuh ngaten nggih. Nggih. Menika. Kasekten menika ingkang jalari Prabu Kresna menika dados ratu pilih tanding. Artosipun ngaten. Ratu pilih tanding. Senaosa Prabu Kresna menika mboten nate badhe nandingi sinten-sinten. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Lajeng ingkang pungkasan menika Prabu Kresna menika menawi duka menika malah gegirisi. Nggih, gegirisi. Amargi menawi duka Prabu Kresna menika dados brahala. Nah, menika nggih, mangke perkawis dados brahala utawi Tiwikrama nggih. Tiwikrama. Pun mangke di penjelasanipun mangke. Para pemirsa, memang karena kepandian-kepandian yang dimiliki ini salah satu contoh bagaimana generasi muda kalau mau belajar betul dan memiliki kepandian-kepandian yang sangat dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya, pasti dia akan menjadi orang-orang yang sakti mandraguna
atau Digdaya karena kepandaiannya itu. Dalam hal ini bukan karena fisiknya yang sakti, tapi ilmunya itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat yang lain. Ini saya kembalikan, saya perlu bertanya kepada Mas Bagus ya, Mas Bagus ya. Jadi ceritanya memang Prabu Kresna akhirnya memiliki kesaktian, kepandaian seperti itu. Padahal yang diperolehnya itu tanpa sekolah seperti sekarang. Kira-kira kalau digathukke, kalau kira-kira pelajaran-pelajaran zaman dulu diimplementasikan pada zaman sekarang, menurut pemahaman Mas Bagus sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang dalang, bagaimana? Pertanyaan sangat sulit ya mungkin. Iya, monggo, aturan. Kalau berbicara tentang Kresna, pada zaman yang dulu kala dengan zaman yang sekarang itu sangat berbeda, sama sekali sangat berbeda gitu Pak. Iya. Di zaman sekarang itu kita ingin menimba ilmu, itu gampang-gampang saja itu Pak. Iya. Walaupun meskipun kita nggak punya uang, kita bisa sekolah, walaupun itu hanya SD dan SMP gitu saja Pak. Iya. Tapi kalau zaman dahulu kala, pada waktu Noroyono, pada waktu masih pembelajaran, dia itu mencari guru itu sampai istilahnya itu mendaki gunung, menaungi samudra gitu Pak, merenangi samudra gitu. Jadi lebih sulit dari zaman dahulu dibanding zaman sekarang gitu Pak. Nah, hikmah yang kita ambil dari situ, kalau kita di sini di zaman modern ini kita lebih bebas memilih guru, lebih bebas memilih sekolah, kenapa sih kita nggak memaksimalkan hal yang seperti itu? Kita itu ingin pinter jodoh langit itu bisa gitu Pak. Bisa ya? Ya, bisa Pak. Karena sarananya ada. Karena ya? sarannya sangat banyak sekali. Iya. Pemirsa, memang cara belajar zaman dulu dengan sekarang berbeda. Dulu seperti dijelaskan Mas Bagus, mencari ilmu itu mencari gurunya. Nah kalau sekarang mau belajar gurunya sudah ada gitu, Gitu. gurunya ada, biayanya ada. Neng kok ya menusane ora pinter-pinter lah, itu kelirune neng endi Mas Bagus? Gitu loh. Kok malah ribut gegeran para siswa sekarang itu malah nganeh-nganehin gitu ya. Padahal zaman dulu dengan tanpa biaya, bahkan mencari guru itu kemana-mana, ke gunung, menyeberang lautan, tapi bisa berhasil seperti itu ya. Contohnya Raden Noroyono atau Prabu Kresna tadi. Sementara kita yang sekarang sudah memiliki dana, tinggal nyuwun duit Pak, bayar sekolah, ada. Sekolah neng dile, enek sekolah sing apik. Lho kok bocah kok ora pinter-pinter lah. Itu jadi pemikiran para pemirsa. Monggo ini kita lanjutkan kepada putra-putra didik kita supaya bagaimana bisa meniru pada zaman seperti Raden Noroyono. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap berada di depan Demak TV. Masih akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Terima kasih para pemirsa, matur nuwun sanget masih berada di depan Demak TV dan masih kerso mendengarkan tentang mengenal karakter wayang tadi yang sangat bermanfaat sekali karena menyangkut juga di dunia pendidikan kita. Jadi contoh seorang Raden Noroyono pada zaman itu dan implementasinya bagaimana di dunia pendidikan kita yang sekarang, generasi muda kita sekarang. Kembali kepada Ki Suwarno, ternyata Raden Noroyono itu setelah dewasa menjadi ratu Prabu Kresna. Itu tidak hanya pandai saja ning Sekti Mandraguna Digdaya. Tadi mempunyai juga ilmu pusaka Wijaya Kusuma yang menurut kisah itu bisa menghidupkan orang ya yang sudah meninggal, namun dengan catatan bahwa memang belum waktunya meninggal ya. Lalu yang kedua mempunyai senjata cokro ya, dan cokro itu kalau dihantamkan ke mana saja pasti hancur lebur. Nanging jarang sekali digunakan oleh Bathara Kresna. Kados pun ngaten nggih. Nggih. Margi nek ora perlu tenan ya pusaka mau ora perlu ditamake ngaten nggih. Lah menika wonten ilmu menapa malih ingkang pun kagungan Prabu Kresna kala wau pekawis Triwikrama katulan. Nggih. Nggih, nyuwun sewu. Kala wau dalam aturaken menawi Prabu Kresna menika saged menawi duka, Nggih. menawi duka menika dados Brahala. Artosipun Brahala menika Triwikrama dados Brahala.
Nggih. Menika. Braholo Wujudipun menika kados ngaten menika wujudipun. Piye gegirisi nggih. Kados ngaten menika wujudipun. Wah, wis mesti menangan ki nek perang iki. Nggih. Lah menika namung wujud sekilas menawi kula saged mastani ngono ngaten. Nggih, wujud Amargi Tiwi kramanipun Prabu Kresna menawi dados Braholo menika langkung saking wiyaripun jagat. Langkung saking wiyaripun jagat. Nek ngaten jagat saged dipun kukup. Saged dipun kukup kalian Donya menika saged dipun nggih, kukup. donya menika saged dipun kukup. Agengipun semanten nggih. Nggih, agengipun semanten. Nggih. Pramila menika menawi Tiwi Krama betahipun ngaten menika sanget gegirisi menika Prabu Kresna ingkang dados Braholo. Pramila ngantos dumugi wiyaripun jagat menika kalah ageng kalian Tiwi Kramanipun Prabu Kresna. Menika kastenipun menika. Namung ingkang dipun wujudaken ngaten menika namung sak cekap dados Braholo ingkang sak cekap dipun agem artosipun menapa nggih? Dipun agem medeni mungsuhe lah ngoten niku. Oh, namung ngaten Nggih, nggih ngaten niku. Terus para pemirsa, ini dinamakan Braholo. Braholo itu jane buta gedhi ngaten nggih. Nggih. Ing dalam istilah pewayangan, Prabu Kresna kalau sudah duka langsung bisa menjadi seperti ini, dinamakan Tiwi Krama, yang menurut Ki Warna itu besarnya itu melebihi dunia. Kita bisa membayangkan apa itu khayalan, apa itu imajinasi dalang, tapi kenyataan menceritakan seperti itu. Namun tujuan Bathara Kresna seperti ini sampai marah seperti ini itu tidak untuk perang loh. Kalau untuk perang dunia dimplok habis. Artinya apa yang menurut bahasa sekarang mungkin kiamat. Namun itu jarang sekali terjadi. Bahkan Bathara Kresna kalau sudah seperti ini hanya menunjukkan saya itu punya kekuasaan yang lebih, nanging tidak untuk menghancurkan orang. Hanya untuk meden-medeni wae supaya yang angkara murka itu jangan dilakukan lagi. Kira-kira ngaten nggih gimana? Saya kepada Mas Bagus ini. Kalau kita implementasikan situasi sekarang, Mas. Ini masalah kekuasaan loh ya. Bathara Kresna punya kekuasaan seperti itu. Bisa Tiwi Krama menjadi buta, malah bisa ngajurnin donya. Lah situasi kita sekarang sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang dalang, dari pengalaman kehidupan sehari-hari di kampus, sesuai dengan dunia pewayangan, keadaan kita sekarang itu bagaimana sih Mas? Untuk aturan. Keadaan kita sekarang ya Pak ya. Kalau kita malah melihat di layar kaca. Iya. Melihat di layar kaca itu TV kan sekarang. Iya. Itu setiap hari kita melihat tawuran, bacokan. Itu kalau kita jadikan kalau kita orang marah itu menjadi orang besar, orang yang memedeni gitu Pak kan. Itu kalau ya seperti ini, seperti Bathara Kala ini ya orang-orang Indonesia itu mayoritas seperti itu gitu. Mayoritas seperti itu. Bangsa kita kayak ngene kok. Nggih, Pak. Mosok yo iya. Karaktere waduh negeri. Kalau kita melihat wakil rakyat kita. Nggih. Itu di tahun berapa saya lupa. Itu ada pemilihan apa? Itu kan geger. Itu kan sudah apa ya? Istilahnya mengeluarkan amarahnya, semuanya mengeluarkan amarah. Kenapa sih ketika mereka mengeluarkan amarahnya itu tidak ada yang menenangkan mereka? Itu tidak ada air di antara mereka itu. Tidak ada air di antara mereka, jadi mereka itu jadi api semua gitu. Jadi kalau semuanya jadi api, itu bisa membakar apapun yang mereka lewati. Iya. Wah, hebat Mas Bagus. Berarti Mas Bagus ini sebagai dalang muda, sebagai seorang mahasiswa, juga dari melihat pewayangan, implementasinya bisa diwujudkan keadaan sekarang. Iya. Para situasi negara yang sekarang ini, para pimpinan, gampang nesu-nesu ya. Nggih, Pak. Gampang nesu. Yo karakternya malah kaya Brahola ngoten nggih. Pak. Mergo nesu-nesu ning nesunya itu nesu untuk tawuran. Mulai Prabu Kresna tadi Braholane nesu kan hanya untuk menunjukkan supaya angkara murkane sirna lah ngaten lho. Nah, ini memang hal-hal yang agak agak berbeda walaupun sedikit tapi bisa dijadikan contoh gitu ya.
Dalam hal mencontohkan seperti itu, maka akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Memang keadaan kita sekarang dengan cerita-cerita wayang-wayang itu kan bayangan ya, bayangan. Dan kok zaman dulu itu sudah bisa dibayangkan seperti itu, bahwa sekarang akan terjadi seperti ini. Apalagi Mas Bagus sebagai seorang mahasiswa dan dalang juga pemahamannya bagus sekali, bisa melihat situasi sekarang tuh karakter para penguasa itu koyo ngono kuwi. Nah ini perlu kita kembalikan nanti kepada para pemirsa bagaimana pemahaman kita ini untuk kembali kepada jati diri bangsa, bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu tidak mempunyai karakter sing gampang nesu. Kita istirahat sejenak, akan kita lanjutkan kepada segmen berikutnya. Masih berada di depan Dhamma TV. Matur nuwun para pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV, dan kita pada segmen terakhir ini masih akan melanjutkan bahasan tadi. Ternyata dari cerita Ki Suwarno memang ada karakter-karakter yang untuk menakuti kita perlu seperti itu. Tapi dalam arti Triwikromonya tadi untuk memusnahkan hal-hal yang sifatnya angkara murka. Dan menurut Mas Bagus tadi, banyak sekarang karakter-karakter Triwikromo tapi justru tidak menghilangkan angkara murka, malah angkara murkanya tambah okeh. Ngaten ya Mas Bagus. Nah, ini menyangkut masalah jati diri bangsa para pemirsa. Dan untuk itu saya kembalikan kepada Ki Suwarno dulu. Sebagai seorang guru dalang yang mengenal karakter dalang, sebagai juga seorang dalang, seorang pengrawit yang di dalam seni dan tradisi sudah tidak kita sanksikan lagi. Beliau ini bagaimana? Kira-kira Ki Warno dengan kisah mulai dari Prabu Kresna sampai Triwikromo segala tadi, kalau kita kembalikan kepada situasi generasi kita sekarang, jati diri bangsa kita ini, apa yang harus kita perbuat supaya kita boleh Triwikromo, kita boleh menunjukkan karakter kekuasaan, tapi tujuannya satu, untuk menghilangkan angkara murka yang lain. Kira-kira apa yang kita bisa diperbuat melalui dunia pewayangan ini? Monggo, katuran. Nggih. Nyuwun sewu. Nggih. Yang sebenarnya Prabu Kresna itu kalau Triwikromo itu hanya untuk menakuti. Ketika yang ditakuti itu sudah takut, yang artinya sudah tahu seperti apa, ya terus kendel. Kalau yang sekarang menurut Mas Bagus tadi justru menambah angkara murka. Nah, kalau kita berbicara tentang wayang, bagaimana sekarang pengaruhnya terhadap generasi muda, yang tentunya pengaruh positif. Positif ya. Yang harus kita lakukan sebenarnya gampang-gampang susah memang. Gampang-gampang susah. Paling tidak kita mulai dari lingkungan kita sendiri dulu. Lingkungan kita sendiri dulu. Minimal kita mengenalkan yang namanya Tata Krama. Yang minimal di lingkungan kita punya unggah-ungguh. Tata Krama dan unggah-ungguh. Yang namanya unggah-ungguh itu bagaimana yang muda memanggil orang tua, dan bagaimana yang tua itu memanggil yang muda. Itu kan ada tataran sendiri-sendiri kalau di dalam warga kita, orang Jawa Romo. Upaminipun ngaten. Menawi ingkang anem dhateng tiyang sepuh menika pandangunipun nyuwun sewu Bapak utawi nuwun sewu Rama, utawi nuwun sewu Pak D, utawi nuwun sewu Pak Cilik, nggih. Lajeng ingkang anem nggih ngaten, mboten ingkang sepuh dhateng piyantun ingkang anem, minimal nggih wonten dawuh wonten panyarwi menapa nak Mas, upanipun ngaten. Wonten panyarwi menapa ngger, saged ngaten nggih. Nah, itu rata-rata kita tidak mempunyai lingkungan yang seperti itu. Nah, kita ciptakan pada rumah kita sendiri-sendiri yang seperti itu. Kita ciptakan yang seperti itu di rumah kita sendiri-sendiri. Kemudian kalau anak-anak itu bertanya tentang Bapak mau ngomong apa, aku kok gak ngerti.
Kata-kata itu ngatur ya. Iya. Minimal itu harus ditanyakan. Memang yang namanya pelajaran itu tidak hanya ada di bangku sekolah, Ya, tidak di rumah hanya juga. ada di bangku sekolah Iya. yang menghadapi guru, tetapi ketika kita bermasyarakat itu justru banyak pelajaran. Iya, Seperti yang Noroyono lakukan pada saat itu. Iya. Noroyono yang dilakukan itu seperti itu. Bagaimana seseorang itu mendapat pelajaran dari masyarakat yang luas. Kalau kita tidak pandai memasukkan pelajaran itu sendiri, tidak akan ada yang kita pelajari. Ngaten Kelihatan nggih ya? Kiwano, Iya. nggih waduh matur nuwun sanget Kiwano. Pemirsa, memang situasi sekarang kalau kita berani membandingkan dengan cerita wayang ini, sebetulnya sih kalau mau tidak sulit. Karena semua diawali dari keluarga terlebih dahulu. Bagaimana kita belajar tentang jati diri bangsa diawali dari keluarga tentang tata krama. Itu aja terlebih dahulu dalam keseharian kita, sehingga kita juga di luar dengan teman-teman, dengan siapapun juga tata krama itu bisa berjalan dengan lancar. Dan saya kepada Mas Bagus, ya Mas Bagus. Ini tadi masalah lek nesu kaya ngene ceritane. Lah lek kabeh wong nesu kaya ngene terus ora ana enteke nun sewu. Oh nggih. Yasta dhisik. Nun sewu. Nesune kuwi iso lerem Bali. Nek dileremke karo Bathara Narada sing wujude kaya ngene. Nun sewu Mas Bagus, critakne iki piye iki? Bisa dileremno karo Bathara. Kok bisa lerem karo Bathara Narada? Saya ceritakan intinya saja nih. Nggih, monggo. Aturan Mas Bagus, ya. Cerita istilahnya dialog apa langsung? Pak? Langsung Ya. aja, mungkin Langsung saja. Iya. Iya, kalau seumpamanya marah seperti ini, diingatkan oleh Bathara yang sekecil ini, kenapa sih dia mau gitu loh, Pak? Iya. Karena dia itu, karena Bathara Narada itu memberi pengertian kepada si Buto ini Ya. yang dulunya wujud Krishna, Betul. tadi Iya. yang kemudian jadi berubah seperti ini, Iya. itu diberi pengertian. Loh, kenapa sih kamu marah-marah, gitu, Pak? Oh, Yang mana gitu. sih kamu marah-marah? Toh mereka itu manusia punya akal sendiri, Iya, punya iya. filosofi hidup sendiri, gitu loh, Pak. Oh, Jadi begitu, kalau ya. seumpamanya kamu marah kepada keadaan, janganlah kamu lampiaskan kepada manusianya. Gitu. Jadi kalau kamu marah dengan keadaan, berilah pengertian kepada manusianya sendiri. Jadi dia itu mengerti yang apa dimaksud oleh Bathara. Narada. Narada, iya. Oh, dewa itu ya. Jadi begitu ya Mas Bagus ya. Iya, iya. Iya. Nun sewu. Para pemirsa, memang nampaknya kemarahan itu bisa ditentramkan karena ada yang memberi petunjuk penentramannya, yaitu Dewa Narada tadi. Tapi situasi sekarang, nampaknya para pemarah-pemarah ini sulit sekali untuk diberi petunjuk supaya tentram. Nah ini saya kembali kepada Mas Bagus dulu. Ini persoalan generasi muda Mas Bagus. Iya, iya. Yang terjadi sekarang seperti itu, apakah mungkin akan memunculkan dewa-dewa lagi seperti Bathara Narada untuk menentramkan mereka? Monggo, katuran Mas Bagus. Kalau menurut saya dan di zaman yang seperti ini, Bathara Narada nggak akan muncul untuk memberi pengertian kepada manusia. Ya, Kayak seperti lalu? ini sih, manusia itu harus mempunyai pengertian sendiri. Apa sih tugas, fungsi, dan pekerjaan seorang manusia itu sendiri? Kalau seumpamanya fungsi seorang pelajar, tugasnya harus belajar gitu Pak. Belajar, Nggak ada lain ya. kan. Kalau umpamanya ada tugas yang lain itu tugas sambilan. Tugas yang utama seorang pelajar adalah belajar gitu. Belajar, Kalau ya. seorang polisi, tugasnya itu apa sih? Mengamankan, menertibkan kan gitu Pak ya. Iya, Kalau iya. semuanya ada pekerjaan lain itu hanya sampingan. Yang utamanya itu Pak ya. Iya, Kalau utamanya. semuanya seorang politikus, apa sih pekerjaan politikus? Ya, Ya harus mengerti Untuk pekerjaannya masing-masing. Kalau Ya. semuanya semua manusia mengerti dengan pekerjaan, fungsi dan istilahnya pekerjaan, fungsi itu sudah dimiliki oleh mereka, dimengerti oleh mereka, itu insya Allah dunia akan aman gitu Pak. Nggak ada yang nyeleneh dari nggak tugasnya. ada yang ada tugas. Iya, matur nuwun Mas Bagus. Para pemirsa, nampaknya kisah tentang wayang ini kalau kita implementasikan dari situasi sekarang, memang karakter manusia itu umumnya seperti Braholo tadi, sulit sekali untuk mencari seorang Bathara Narada untuk ngeremke. Artinya apa? Yang bisa ngeremke semua itu hanya kita sendiri. Diawali jati diri kita sendiri. Artinya apa? Jati diri kembali kepada bangsa, bahwa Pancasila itu satu-satunya yang tidak bisa kita
hindarkan karena itu merupakan karakter bangsa Indonesia. Kita bisa hidup bergotong royong, kita tetap percaya kepada pencipta kita tetap menyatu, saling membantu di antara kita untuk satu tujuan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh bangsa ini. Saya rasa pertemuan kita sampai di sini. Para pemirsa, kita masih akan jumpa pada episode berikutnya. Dan kali ini saya akhiri dengan ucapan hayu, hayu, hayu. Rahayu ingkang pinanggih. Matur nuwun, sugeng dalu.